Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan musim mari atas satu pujian. Saya berikan kesempatan bagi, karena tidak ada catatan di depan. Untuk itu saya berikan kesempatan bagi yang berulang tahun. Yang berulang tahun di bulan November maju.
Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bersihkan kasih dan pertolongan Tuhan di hari ini tanggal 30. Semua yang berulang tahun selalu kesulitan pujian, dan khusus ada kami Ida yang berulang tahun pada hari ini. Di bulan November penuh dalam memori keluarga, sangat bersyukur karena di bulan November saya berulang tahun, Alvin berulang tahun yang tanggal 12, saya tanggal 18, dan Ida tanggal 30. Semuanya kami dalam permohonan doa saksian saya kemarin dalam proses dalam tugas dan profesi kami, di mana pada tanggal 27 hari Kamis kemarin telah melakukan beberapa tabungan di internal operasi. Kami dipercayakan anggota untuk operasi semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, melihat kekuatan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Satu kata, terima kasih buat Tuhan. Dan Tuhan terus berperkara, banyak hal yang kami hadapi untuk menjadi dinamika dalam organisasi, bahkan dalam kehidupan ini. Namun kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup ini, sehingga ini yang menjadi kesaksian dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kau baik, sehingga berikan kesempatan waktu bagi keluarga. Dan mari musik ada satu pujian, kita nyanyi dulu satu pujian. Waktu ini saya tibakan segala rangkaian puji-pujian sampai di sini. Waktu untuk kita mengangkat persembahan. Ibu-ibu majelis, mari kita satukan berdoa. Allah pencipta alam semesta, Allah pemberi berkat bagi umat Tuhan. Kami tahu Engkau kaya dan limpah dalam segalanya. Tapi di pekerjaanmu kami berbuat pada pagi hari ini. Untuk itu kuduskan kami seluruh petugas yang menjalankannya. Kemudian berkati pula jemaatmu yang memasukkan tangan di dalam kantong-kantong kolekte, besar kecil, bahkan tidak memberi atau tilik dari katamu yang paling kudus dan perhatikan. Kiranya Engkau layak berkati di waktu-waktu yang akan datang. Di surga, kuduskan kami sekali lagi. Kami sambut pekerjaanmu ini yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari musik ada satu pujian kita akan persembahan. You are
Lewati masa percaya kita, saya melayani dalam kekurangan. Saya percaya bahwa segala puji-pujian boleh menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari saja dengan Tuhan tetap berdiri, buka hati, angkat hati kepada Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman itu adalah firman kekuatan. Firman yang selalu menjadi penolong, berjumpa setiap hari kita. Mengenai perkembangan di dalam sekolah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabat yang sejati bagi kami. Dalam bahaya Engkau selalu menggendong
Dalam bahaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu melindungi kami dan memelihara kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Dalam pertemuan ibadah kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Kami mohon Roh Kudus arahkan seluruh konsentrasi kami terarah penuh dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, semua akan diberkati dalam ruangan ini. Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami. Kami telah berdoa dan mendengar semuanya, serta kami akan siap menduduk membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, jemaat Tuhan semua, menggali berita firman Tuhan. Dapat disampaikan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan kita di tahun 2025 adalah satu kegiatan yang sangat besar oleh kita menjadi GPDI Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jadwal kita untuk tahun ini kita akan melaksanakan bersama dengan Majelis Pusat dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dalam satu jadwal kita pada tanggal 1 besok kita akan dilaksanakan. Namun karena ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan oleh Menteri, sehingga Menteri berhalangan hadir. Sementara tamu-tamu kita sudah ada di Kota Sorong, sehingga hari ini kita dapat perkebunan dari KP4, salah satu anggota KP4 yang dari pusat yang akan berbakti bersama kita hari ini, dan hari ini beliau akan menyampaikan permohonan bagi kita semua. Jadi untuk kita oleh jemaat bahwa kegiatan pada hari besok ditunda ke tanggal 13 dan 14 Desember nanti. Jadi besok kita tidak ada kegiatan Natal bersama pemerintah. Itu sebabnya atau baru kami dapat informasi dari Majelis Daerah secara resmi, sehingga ini persoalannya di Menteri karena tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga nanti ada keluar. Sebab itu acara kita ditunda ke tanggal 13 dan 14 Desember nanti. Itu sebabnya tamu-tamu yang sudah ada di Kota Sorong hari ini berdatang melayani kita. Sebab itu salah satu anggota KP4 akan melihat kita dengan firman Tuhan. Untuk itu waktu dan sempat saja. Nanti beliau memperkenalkan diri dan pelayanan di tempat lain. Terima kasih waktu dan tempat saya sediakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pertama, saya pinggir sedikit sebab saya pendek, hilang di permukaan. Haleluya. Harus nampak semua ini. Nama saya Pendeta Pencelukar STH. Sudah punya istri, sudah punya anak 3 dan punya cucu 3. Kami sebagai salah seorang anggota penasihat Majelis Daerah Sulut, tadinya Kepala Biro Perizinan, kami hampir 15 tahun jadi di Majelis Daerah Sulut, dan pernah jadi bendahara Komisi Pusat, dan sekarang menjadi anggota KP4. Dan saudara, saya mengembalakan di jemaat GPD Philadelphia Paniki Bawah. Kalau dari pintu gerbang Samratulangi Manado, gereja kurang lebih 3 km di pinggir jalan raya.
Di atap seng ditulis besar-besar, panjang 15 meter, lebar 2 meter, haleluya. Jadi ustadz, imam, pastor, siapa saja yang lewat, mereka sudah baca itu haleluya, tanpa sadar mereka sudah memuji Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kali pertama, lama saya sudah dengar bilang dom. Waktu acara yang lalu dari pemilik pusat kami datang, kami ditempatkan pelayanan di daerah Seget 6 jam kurang lebih dengan mobil. Walaupun 2 kali pecah mobil, tidak ada signal, tapi dengan Tuhan tetap ada hubungan. Saudara-saudara, dan waktu itu yang datang sini ketua ya Pak Irbomo, dan dia berkata pas air surut, dia bilang atau bagaimana, pokoknya pengalaman lainnya di sini. Nah, akhirnya saya ditempatkan di sini. Tadi sudah Bapak Gembala sudah katakan bahwa acara tanggal 1 besok tertunda. Cuman karena kami KP4 sudah ada, jadi ya kami dibagi-bagi. Ya, puji Tuhan, saya di tempat sini. Terima kasih Bapak Gembala, terima saya, Ibu Gembala dan jemaat-jemaat semua. Puji Tuhan. Dan besok karena salah mau ada ibadah lah, biar cuma ibadah. Ketua MD katakan salah sudah mau pulang, tidak sempat ibadah. Jadi ada ibadah bersama saudara. Karena kalau sudah mau pakai itu gedung, katanya itu sudah disewa 84 juta atau berapa, jadi kalau sempat pakai cuma acara kecil, jadi ditunda ya 13-14 saudara. Jadi itulah, walaupun acara tertunda tapi pekerjaan Tuhan ya berjalan terus. Saudara-saudara, kami bersyukur kali pertama kami ditempatkan dan dipercayakan di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih, selamat jumpa ya dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayan-pelayan, majelis jemaat dan seluruh jemaat. Saya kalau dengan orang Papua tidak asing lagi, sebab saya punya keponakan kawin dengan orang Papua. Saya lupa bilang di dom atau di mana. Saya juga belum sempat tanya tadi malam di mana mereka. Cucu juga kawin dengan orang Papua. Ibu pendeta Pusuk Maniani juga waktu dia tamat sekolah kitab di Ternate, dia praktek berapa tahun? Dia biasa cuma 1 tahun. Dia berpraktek besar ya, waktu muda, remaja, pemudi di tempat kami, saudara. Dan ditempatkan 2 orang. Tempat saya waktu itu dekat Ibu Maniani yang gembala di Solang ya. Dia, saya sudah 2 kali acara dan sini selalu ditempatkan sama dia karena orang tua rohaninya. Waktu ini saya bilang sama panitia, kalau boleh ganti akun lain ke situ-situ terus, tambah lain lah, biar jauh, tidak apa-apa. Saya besar dengan penginjilan tanpa pedalaman. Memang itu panggilan kami sebagai penginjil. Jadi di mana saja pokoknya jangan dulu ke sini. Tapi kemarin dibawa ke situ, makan di situ, dan bilang tidur saja di sini. Saya bilang, aduh, ganti lagi, ya refreshing lagi saudara. Dan puji Tuhan, saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi, tempat yang bersejarah. Kami sudah baca melalui sejarah-sejarah, baik sejarah pemerintah, sejarah gereja. Puji Tuhan, saya boleh ada di tempat ini. Nah, saudara, saya akan selingi dengan kesaksian sedikit-sedikit. Kita utamakan dulu firman Allah. Mari kita buka di dalam Kisah 20. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Kalau mari kita menghormati yang ada Alkitab, buka Alkitab. Yang ada Alkitab, Alkapon buka. Cuma kalau Alkitab nggak ada yang bilang Alkitab suci.
Kali ini kitab suci. Amin. Dan tidak pernah error. Dia tidak pernah kasih salah. Kalau Al Capone bisa error. Ada banyak ayat tidak cocok, tidak sama, saudara. Tapi kali ini sama. Terus yang di sekjen lembaga Alkitab pernah datang di kantor kami, majelis daerah, menyampaikan sekarang Alkitab sebanyak orang tidak pakai lagi, saudara. Tapi mereka buka semua, mana yang ada beda. Dan ini saudara nggak gampang loader. Jadi puji Tuhan. Memang kalau cari gampang paling bagus yang HP. Nah, tentara orang Kristen. Saudara, oke, mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terima kasih, silakan dulu. Saudara-saudara, Paulus seorang rasul, Paulus sebagai seorang penginjil, dia katakan dalam ayat ini saya bagi dalam 5 bagian. Pertama, tidak hiraukan nyawa sedikit pun. Kedua, asal dapat capai garis akhir. Ketiga, dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan padaku. Keempat, dapat memberi kesaksian tentang Injil. Kelima, tentang kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Yang pertama, tidak hiraukan nyawa sedikit pun. Saudara-saudara, pendek-pendek begini, saudara-saudara, ini ukuran 1 mili lagi 1,5 meter. Jadi tidak sampai 1,5 meter. Ini 1 mili. Saudara, pendek-pendek sudah umur. Tanggal 3 Oktober yang lalu genap usia 75 tahun. Tanggal 15 Agustus 2 tahun lalu merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-50 tahun. Saya sebagai gembala di tempat pelayanan kami ini sudah 42 tahun. Juara bertahan, tidak pindah-pindah. Saya tidak sama dengan gembala di sini. Saudara, kata firman Allah melalui Paulus, aku sedikit pun tidak hiraukan nyawa, tidak sayang nyawa. Maksudnya begini, sebenarnya kurang sehat, nggak enak badan, jam 9 ibadah, kurang enak badan. Kalau mau sayang diri, tidur aja, minta izin dulu sama Tuhan. Tidak ibadah hari ini, tanggal 30 bulan November 2025. Cuma jangan lupa saudara-saudara, tanggal 25 November 2025 cuma 1 kali. Berikut 25 November sudah 2026. Saudara-saudara, sebenarnya pas datang ibadah ada tamu, tapi jam ibadah dan akhirnya badan juga kurang enak. Tetapi saudara-saudara, akhirnya saudara bertindak, tidak sayang nyawa, biar sakit bertindak. Yakinlah di rumah Tuhan ada mujizat, di rumah Tuhan ada pertolongan. Jadi dengan iman, tidak sayang nyawa, berangkat dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara demikian, lantas saudara bisa melaksanakan ibadah. Kalau yang begini biasa-biasa, kita adalah orang pemenang. Tapi kalau sebenarnya nggak bisa, saudara paksakan, usahakan, saudara bukan lagi orang pemenang, tapi saudara adalah orang yang lebih dari pemenang. Saudara boleh nyanyi itu nyanyian yang berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu
Mari kita mau jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak sayang nyawa, tidak sayang diri. Kalau cara manusia, sudah 75, jalan 76, biar aja, tinggal saja di tempat. Tapi karena panggilan saya sejak dari masa muda, Tuhan panggil sebagai seorang penginjil. Waktu saya diundang, waktu Mubes 2012 di Manado, dan sebelum itu ada Musda, saya diundang untuk jadi penginjil, bukan penginjil saya, kepala biro penginjilan Sulu. Aduh, saya Tuhan, tidak sangka-sangka, tidak bawa ikan mas atau siapa kepada ketua calon ketua untuk supaya saya masuk posisi. Tidak. Sebab saya tahu dalam Matius 11 ayat 29-30, pikulah kuk yang kuku pasang ringan adanya, enak rasanya. Jadi kuk pelayanan yang Tuhan pasang ringan enak. Kalau pasang sendiri boleh, bisa masuk posisi, tapi kursinya panas. Tapi kalau yang Tuhan kasih ringan enak. Waktu saya dilantik, saya bilang, Tuhan saya tidak minta ini, Tuhan kasih. Tuhan, ini biro penginjilan bukan gampang. Ini dia harus punya fasilitas penginjilan. Dia harus punya pakaian penginjil. Tuhan berilah kepada saya. Saya tidak minta posisi ini, Tuhan kasih. Saudara-saudara, 1 bulan sesudah pelantikan, saya diundang oleh seorang pengusaha daerah Jawa Tengah. Dia dari GKI, Gereja Kristen Indonesia. Diundang untuk ikut di dalam tour bersama dengan konglomerat pengusaha-pengusaha di Jawa Tengah. 33 orang, suami istri mereka semua. Cuma saya tidak bawa istri karena cuma saya yang dapat sponsor. Saya puji Tuhan, saya bisa melihat Israel, Mesir, Yordania, Arab. Puji Tuhan, yang paling berkesan bagi saya, setiap di tempat-tempat bersejarah firman Allah disampaikan. Waktu di Sungai Yordan, saya diberikan kesempatan untuk khotbah tentang baptisan. Saya khotbah. Pendeta mereka, suami istri, tua apa semua ikut sama-sama. Mereka punya grup. Hanya saya yang DPDI. Terus saya khotbah. Saya bicara bagaimana itu baptisan, itu lahir baru. Kalau keluar dari baptisan, dapat gelar, inilah anakku yang kukasih. Dapat gelar anak Tuhan. Sehingga semua keluar dari air baptisan, semua saudara dalam Tuhan. Saya bilang, saudara, waktu sudah di Sungai Yordan, bagaimana? Pendetanya, apalagi orang-orang keras, tidak mau. Pulanglah kami nginap di hotel di pinggir Danau Tiberias. Jam 11 malam kami tiba. Jam 5 subuh pendetanya ketuk-ketuk pintu. Pak Luka, Pak Venture, Pak Luka. Wah, saya panggil. Kenapa Pak? Apa yang Bapak ngomong kemari di Sungai Yordan mengiang-iang terus, terlihat terus pandangan saya. Kami harus balik ke Sungai Yordan. Kami harus lakukan apa yang Yesus kasih contoh. Tuhan sudah tahu memang baptisan ini akan banyak-banyak pendapat. Sehingga Tuhan Yesus sendiri datang kepada Yohanes. Yohanes, baptiskan saya. Yohanes bilang sedang memegang tali kasut, tali sepatu. Tuhan, aku tidak layak apalagi mau baptis. Tapi Yesus katakan, undangan kau harus lakukan, akan menunjuk seluruh kehendak Allah, kebenaran Allah. Wah, Yohanes langsung lakukan. Saudara-saudara, terjadilah. Nah, itu saya ulang-ulang. Saya katakan, kalau baptis ini bukan ikut pelajaran merek gereja Pantekosta, tapi ikut kebenaran firman Allah. Haleluya. Banyak model akan muncul di dunia, tapi Tuhan sendiri kasih contoh. Dia beri teladan bagaimana modelnya.
akhirnya kembali. Satu tujuan dihapus karena satu tujuan Yohanan sudah 2 kali. Saya baptiskan lebih dulu pendeta. Pimpinan, istrinya, kayak tuanya, semua pelayan-pelayan, semua. Dan ada satu pengusaha yang kasih mobil sama saya, Innova Diesel, pakai untuk penginjilan. Dia kata, saya nangis, saya kata, Tuhan, saya bersyukur bukan berkatnya saja yang Tuhan terima, tapi jiwanya Tuhan terima, dibaptis, sama keluarganya dibaptis dalam nama Yesus. Sejarah yang belum pernah saya alami. Saat itu saya dikasih medali Yohanes Pembaptis kesekian. Saya dikasih sertifikat Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya semua yang dibaptis itu tulis nama. Memang mereka sudah tulis dengan huruf bagus, elok. Dan di bawahnya yang baptis saya yang tanda tangan. Habis itu saudara-saudara, sejumlah surat itu saya ambil, saya keluar di pinggir pertokoan, saya cari-cari tempat fotokopi. Mana ini? Sama fotokopi, saya mau tunjuk sama anak buah saya, penginjil disuruh bahwa ini saya baptis ini, bos-bos, pimpinan-pimpinan gereja dan pengusaha-pengusaha konglomerat. Saudara-saudara, sementara saya mencari belum dapat, Tuhan ingatkan kepada saya, hai Vincent, hai Bukan, Paulus dia bilang di Kisah Rasul, aku dipanggil Tuhan untuk menginjil, bukan membaptis. Kalau saya baptis, paling-paling cuma Gaius. Lebih daripada itu keluarga Stefanus, lain-lain tidak. Wah, saya terperanjat ingat itu. Berarti kalau kita baptis, bukan nama kita. Baptis karena digerakkan oleh kuasa Tuhan. Jadi waktu saya pulang, saya bilang sama anggota penginjil yang saya pimpin, kalau kita baptis, jangan kita sombong. Lantas kita katakan saya baptis di sana ini begini banyak. Jangan. Mereka ditarik itu bukan karena kuat kita, karena Tuhan. Kita penginjil khotbah. Saya pernah menginjil berapa puluh baptis. Dan saya katakan pada anggota-anggota yang saya pimpin, jangan kita bangga. Kita cuma 1-2 jam khotbah mereka datang. Tapi gembala di situ puluhan tahun berdoa supaya mereka datang pada Tuhan, terima Tuhan. Bukan kita cuma alat sementara. Puluhan tahun gembala sudah berlutut doa puasa, kasihan. Bukan nama kita, tapi setelah dari Israel ternyata karena Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya tidak sayang diri, merasa terpanggil melayani sejak dari dulu. Saya dapat fasilitas penginjil dari 3 pusat besar, kasih mobil penginjilan sampai bis penginjilan, sampai rumah pos penginjilan 8 kamar. Dia bilang ini namanya rumah pos penginjilan, ambil bikin rumah adat supaya mereka yang datang di sini naik di rumah adat tahu adat. Dia bilang begitu. 1 sen jemaat jangan kasih. Ini khusus 100% saya punya korban dinaikkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, berat hati saya kalau tidak menginjil. Jadi kalau lihat di tempat jauh, panggilan saya menginjil tanpa dapat pendalaman, lebih pendalaman, lebih rasa kuasa Tuhan bekerja. Sehingga ada yang katakan kabar yang dari jauh sangat menyejukkan. Jadi saudara kalau pergi jauh-jauh, lebih jauh saudara, lebih menyejukkan, lebih Tuhan pakai. Tidak hiraukan nyawa sedikit pun. Jadi kalau saudara pergi berjuang kemana-mana, jangan saya menyapa, jangan baku itu begitu. Tadi saya sudah pelabuhan saya dari mana saya beradu, dong ini di mana? Ada yang bilang mesti lewat laut, Australia. Di mana ini? Ya, saya tunggu saja berita dari panitia kasih kepada kami tempat tujuan kami, pelayan pembagian. Saya dikatakan di DPD Tiberias ya, saya Bukit Kalvari, Dom. Saya di mana? Sementara memang kami sudah siap pakaian, tinggal pasang nasi di tempat makan pagi-pagi.
Akhirnya pendeta Markus ada yang datang ke belakang. Om mau naik di mobil saya mau bawa di PD Kanaan. Ada 3 mereka. Saya bilang, saya di mana? Nah, Om siapa ya? Oh, pendeta Venjoluka. Aduh, belum tahu Om. Tapi dia bilang belum tahu, dia bilang tunggu Om, saya telepon. Habis telepon dia bilang, Om ikut dengan saya. Nanti bawa di pelabuhan ada yang jemput. Terus puji Tuhan. Saya sangka saya ke dia di hotel. Sebab semua mereka sudah dapat mobil untuk jemput, saya belum. Saudara-saudara akhirnya ini yang jemput, saudara tidak ada perahu. Biasa banyak perahu katanya, tapi solar agak susah ini. Tapi saya Tuhan pasti Tuhan. Saya mau bayar, dia bilang sudah, saya bayar. Oh, saya bilang ojek sudah Om, saya bayar. Saya bilang Tuhan ini. Haleluya. Tidak sayang uang. Apalagi dikatakan tidak sayang nyawa. Jangan panjang-panjang sampai yang saya panjang khotbah, nanti saya tidak lagi disenangi lantas tidak berundang lagi besok-besok. Ya, tapi kalau tak panjang juga tidak apa-apa, asik sebentar saya pulang. Ya paling nanti kapan-kapan lagi jumpa. Tapi firman Allah sudah disampaikan. Haleluya. Kedua, asal dapat capai garis akhir. Asal kita sampai garis akhir. Tumpahmu besar di sorga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujungnya. Sampai ujung, sampai akhir. Saudara mau setia sampai akhir. Haleluya. Tuhan tolong. Saya sudah dipanggil melayani Tuhan 100%. Saya mau layani Tuhan sampai akhir. Saya 12 tahun di sekretaris kelurahan, terpanggil melayani. Saya tinggalkan, tidak sempat keluar pensiun. Tapi saya tahu berkat Tuhan lebih hebat dari berkat di dunia. Amin. Saya pernah 2 kali kepala biro pembangunan kantor gubernur masa Gubernur Sarudaya. 2 kali periode, 2 kali dia kepala biro keuangan. Setelah dalam ibadah di kantor gubernur, saya dapat jadwal melayani, dia juga duduk. Yang kepala biro itu teman saya sewaktu di sekolah. Habis ibadah dia panggil di ruangannya. Dia bilang, Iwes itu kerja di tanpa dini. Kita ini hampir hari-hari dipanggil kejaksaan, di pengadilan, tapi saksi. Dan setiap uang keluar harus ada nota dan harus ada perintah dulu baru keluar. Jadi Iwes itu tempat dingin. Saya bilang pekerjaan saya, tugas saya ini bukan maunya saya. Kamu tahu kan saya sudah sama-sama kerja. Saya sudah ditarik ke kantor gubernur. Cita-cita saya. Tapi yang begini-begini hamba Tuhan ini bukan cita-cita, tapi panggilan Tuhan. Saudara-saudara, kalau mau jadi hamba Tuhan, mau pergi sekolah kita, jangan kesian. Jangan. Sebab tengah malam dipanggil berdoa, pergi. Biar sudah benar itu, tapi yang lain bilang salah, lain bilang benar. Itu hamba Tuhan. Lain bilang salah, lain bilang benar. Akhirnya jadi pro kontra, jadi berat sekali. Jadi kalau mau ke sekolah kita, jangan. Koma. Tapi kalau panggilan Tuhan, jangan berani tolak. Amin. Harus panggilan. Kalau dipanggil Tuhan, Tuhan bela. Posisi apapun, Tuhan bela. Dikatakan setia sampai akhir, melayani sampai akhir. Saudara, majelis jemaat itu sama. Nanti di sorga sama posisi. Nggak ada yang di bagian sana penginjil, majelis pusat, di sini majelis daerah, di sini majelis wilayah, di sini begini. Nggak, semua sama. Semua anak Tuhan yang setia sampai akhir. Haleluya. Ada nyanyian lama berkata, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah
berakhir. Kalau masaku sudah digenapkan, kan kau lihat wajahnya yang mulia. Amin. Sampai akhir kita jumpa dengan Tuhan, kita semua jumpa orang-orang surga, memandang muka Yesus yang mulia. Kita jumpa. Siapa yakin masuk surga? Coba angkat tangan yang yakin mau masuk surga. Haleluya, haleluya. Kalau yakin masuk surga, harus setia sampai akhir. Haleluya. Kalau sampai nanti masa sudah tiba, kita akan jumpa. Kita saling cari. Paling lebih dulu saya cari Bapak Gembala di sini. Baru penatua pelayan majelis cari Gembala. Dan di sana ada seorang hamba Tuhan penglihatan, dia bilang itu semua orang sama tinggi. Semua sama tinggi. Berjubah putih, baju putih semua sama tinggi, sama model. Bukan main ini suasana di surga. Kalau kita terima itu sampai langkah terakhir. Saudara, sampai di sana saya bilang, mana Gembala? Dong, Bapak bertanya, enggak lihat. Bapak bertanya mana? Ketemu dengan ketua MD. Mana? Tuh Gembala dong. Di belakang, sementara bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Wah, bukan main serangnya. Amin. Majelis-majelis jemaat di Dodi, sementara bercakap-cakap dengan Petrus. Kita bermimpi dulu akan menjadi kenyataan. Asal setia sampai langkah terakhir. Ketiga, nggak sampai panjang, jangan sampai kepanjangan, lantas lebih baik jangan sampai bosan, udah stop. Ketiga, dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan padaku. Kalau Tuhan percayakan dalam pelayanan melalui gembala, kerjakan. Jangan cari. Tapi kalau dikasih, jangan lari. Ada satu bapak, waktu lalu, dia baru kali itu kebaktian hari ini. Dia tinggal dekat Filipina, paling utara di Sulawesi Utara. Dia sampai dengan puji Tuhan, Om Gembala, puji Tuhan. Saya jemaat dari ini, saya gembalanya ini. Saya di sana Om, ketua Komba. Om, boleh sini kita jadi wakil ketua Komba. Aku langsung cari. Saya dulu sangat ibadah. Alkitab sudah bilang kalau orang yang baru jangan cepat-cepat angkat. Lihat dulu pengabdiannya, penurutannya. Iya. Saya bilang sabar dulu, sebab sini wakil ketua ada 2. Seperti semua tambah 1 sudah mau 3. 3 bulan kemudian dia saja wakil sekretaris. Saya bilang sudah ada wakil dulu, nanti sabar. 6 bulan dia bilang, bagaimana kalau wakil benar? Aduh, wakil benar itu sudah sedikit sekali itu. Berbakti saja. Sudah 1 tahun 2 bulan. Dia bilang, Om saya suka Om undang saya di depan, dilantik sebagai pelayan. Saya suka dilihat oleh jemaat dan saya berlutut di muka dan Om tumpang tangan kepala saya dan saya rasa supaya saya jadi pelayan. Saya bilang, dulu saya punya gereja cabang. Gereja cabang belum ada bagian kebersihan, kostor. Bab itu melayani Tuhan juga itu kostor. Belum mau. Nggak apa-apa Om. Yang penting Om tumpang tangan kita mesti rasa. Dapat rasa. Kau jangan lihat. Ya, datang di ibadah cabang. Ibadah cabang itu diadakan sore. Datang, saya undang dia, datang depan. Dia berlutut. Setelah dia berlutut, saya tekan pelan-pelan setelah habis berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebagai kostor. Terus setelah saya rasa sudah kandas, saya tambah tekan. Saya bilang, bro, dapat rasa. Dia bilang, boleh juga.
Dia minta supaya dapat rasa. Jadi kalau saudara mau dilatih oleh gembala dalam satu tugas, terserah aja gembala sampai di mana, jangan sampai dapat rasa. Kerjalah dia. 3 bulan kemudian saya menginjil, kami dari KP4. Puji Tuhan, kami dari masa pendeta Mas Bola memang sudah komisi pusat, saudara. Jadi memang Tuhan beri pengalaman banyak untuk banyak bersaksi, bukan banyak sombong. Ya, banyak bersaksi. So lebih dipakai oleh Tuhan harus lebih rendah. Lebih dipakai oleh Tuhan, lebih diberkati oleh Tuhan harus lebih rendah. Sebab semua itu karena Tuhan. Tuhan yang kasih, bukan karena kita. Ada orang kerja dari subuh sudah bangun, kerja sampai malam, sampai bisa lembur. Hidupnya begitu-begitu, pas-pas begitu. Ada orang santai, tapi itu pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan ingat, diberi banyak, dituntut banyak. Diberi banyak, dituntut banyak. Jangan sama. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita melakukan hal ini, kita lakukan tentang pelayanan Tuhan kasih, puji Tuhan. Di sini kotak perpuluhan di tengah, artinya diutamakan. Lantas kita tidak peduli di jemaat ini kesaksian. Ada halaman 1200 isi di depan kantor camat lapangan. Suaminya tadinya ada meninggal, tinggal anak 2, 1 sudah kawin, 1 belum. 2 anak ini tidak cocok dengan mamanya. Mamanya tinggal sendiri di rumahnya itu, di rumah yang 1, dan yang ini sudah kosong. Itu ibu datang kepada saya, gembala, jual saja itu tanah itu. Tulis gembala nomor HP. Siapa yang hubungi, gembala tawar menawar 500 juta. Kalau sampai terima, langsung potong. Tuhan punya, milik Tuhan. Namanya milik Tuhan, Tuhan punya. Saya bilang, puji Tuhan. Mulai rasa sedikit belakang di tangan. Mau dapat 50 juta, main. Saudara berjalan hari, sudah ada orang mau bayar 500 juta. Aduh om, sudah naik om, sudah 1 M. Oke, pikir apa-apa, tambah air, tambah sagu. Jadi berarti akan lebih panas jadi saja. Ya, kurang panas mulai panas. Berarti 100 juta. Saudara, orang sudah membayar lagi. Ada om, sudah 1,5 M. Tidak apa-apa, tambah air, tambah sagu. Terus sampai 2 M. Dia bilang, om sampai 2 M. Ya. Sudah ada orang membayar. Tapi bilang, aduh om, masih tunggu sedikit lagi, mau tambah harga. 3 bulan kemudian ada jemaat bilang, pelayan, puji Tuhan, gembala diberkati ya. Oh kenapa? Sudah, baku bayar inventaris yang saya mau masak. Sudah 2 minggu lalu. Jadi sebagai gembala, nggak mau todong, nggak mau tagih, ya apalagi dia sudah berjanji, potong langsung milik Tuhan. Saya tunggu-tunggu 1-2 bulan, 2 bulan, nggak datang. Ya Tuhan, ini bilang janji tinggal janji, politik jangan terus berdusta. Ya tapi saya bilang sama istri saya sampai 4 bulan kemudian dia datang dengan isi di koran. Wah saya bilang sama istri saya, puji Tuhan. Tapi nggak terlalu gatal. Kenapa ini tetap gatal? Jadi om gembala kalau dapat begitu, kalau gatal enggak ya? Kalau saya gatal sedikit, itu gatal mulai hilang. Wah, berdoa sungguh-sungguh saya suami itu dengan koran tebal kan? Berdoa sungguh-sungguh, terima kasih Tuhan berkati ini berkati. Pokoknya berkati sungguh-sungguh. Setelah pergi, saya langsung masuk di kamar. Biasa istri saya tidak ikut, tapi itu dia langsung ikut. Langsung ikut. Setelah saya buka sudah berapa banyak? 10 juta. Oh, astagfirullah. Mau jadi apa ini begini? Mau berdusta sama Tuhan?
concern dan komitmen ini. Petrus bilang, sudah betul semua, sungguh mati. Memang langsung mati. Datang istrinya Safira, mana suami saya? Petrus tanya, apa? Memang benar-benar semua sekian? Istrinya bilang, iya memang benar, sungguh mati. Langsung mati. Petrus bilang, ini suamimu, orang yang kasih kubur, menguburkan dulu kembali. Iya. Jadi pengalaman cerita ini, kalau suami berdusta, istri jadi ikut berdusta. Nasihati. Ya, kalau istri berdusta, suami perbaiki, jangan sekongkol. Akan terima akibat sama-sama. Harus kita jujur. Haleluya. Bilang di tetangga, kita harus jujur. Sebab ini kita harus jujur. Haleluya. Sebab ini kunci berkat. Betul. Kunci berkat. Saya buat ini dari masa remaja. Setelah saya buat, bukan saya mau angkat ini, dia jauhkan Tuhan. Tuhan memberkati kami jauh daripada kepala biru yang saya kenal saya. Tuhan kasih 3 pengusaha menunjang saya dalam penginjilan, kemana-mana pergi, sampai ke luar negeri. Saudara disponsor, dikasih, ringan adanya, enak rasanya. Saya belum cerita ini postur terakhir ya. Saya pulang dari penginjilan di Sinabung waktu itu, Gunung Sinabung meletus dan orang-orang dikumpul di tempat penampungan. Kami dari KP4 bikin KKR selama 3 malam. Mulai KKR jam 6, jam 5 sudah penuh itu lapangan. Bukan main ini orang-orang. Jam 5 sudah penuh, jam 6 itu ibadah. Aduh, saya jatuh hati. Aduh, kawan kesian, korban-korban Sinabung. Saya bilang begini, saya bilang sama jemaat, kita jangan tunggu begini, sebab terlihat kesempitan manusia, kesempatan Allah. Jangan tunggu kesempitan baru kita mau setia kepada Tuhan. Manusia karena kesempitan, dalam keadaan belum jam ibadah, kendati bukan GPDI, semua sampai Islam, sampai apa saja, kumpul dengar firman Allah. Apalagi mendapatkan Tuhan. Saudara-saudara, jadi dengan ini mari kita mau setia. Jangan tunggu ada masalah, ada kesempitan, kepepet baru mau setia kepada Tuhan. Mari kita mau sampai langkah terakhir. Waktu saya pulang dari KKR di Sinabung, mereka bilang postor sakit. Saya pergi di rumah sakit tentara. Masih di pintu saya buka, dia sudah melihat ini. Om, saya minta maaf Om. Saya bilang, kenapa Om? Saya minta berhenti dari postor. Kenapa? Dokter bilang saya punya penyakit alergi debu. Nggak boleh kena debu, jadi nggak bisa nyapu. Ya, salah sendiri dia minta. Dan saudara-saudara, kalau belum dipercayakan Tuhan oleh gembala, sabar. Tunggu waktunya. Kuk yang kuberikan ringan, enak. Yang Tuhan kasih melalui gembala, enak. Kalau kita cari dengan cara-cara modern, bisa. Tapi kursinya panas. Tegang terus. Tapi kalau Tuhan kasih, saya sebagai kepala biro penginjilan bukan main. Dua periode sampai misi, saudara, bukan main cuma sarana untuk bantu. Kami tempat-tempat pedalaman bawa bantuan, tidak pernah ambil persembahan di tempat-tempat dinas, di tempat-tempat terbuka kami kumpul dan kami bagi-bagi dari Tuhan untuk mereka orang punya Tuhan. Kalau berkat mengalir saudara, itu sehat. Contoh begini, kalau saudara pelihara ikan jair atau ikan mas di kolam dan airnya mengalir, airnya bergerak-gerak terus, sehat badannya dan manis dagingnya. Tapi kalau saudara pelihara ikan di air yang tidak mengalir, ikannya malas bergerak, malasnya lama besar, dagingnya pahit-pahit dikit. Kalau saudara berkat Tuhan mengalir,
sehat saudara. Amin. Pemazmur katakan kalau kamu memberi bantuan kepada yang harus dibantu, waktu kamu sakit aku sembuhkan, waktu engkau diranjang sakit aku bangkitkan. Saya praktekkan itu saudara. Lakukan itu sehingga saya rasa puji Tuhan. Boleh masih Amerika berempat kali, ini mau 5 kali diundang. Saudara, ke Hong Kong sudah 2 kali dan ke Israel sudah 3 kali, tidak pernah bayar, disponsor. Sudah ke Turki tempat 7 sidang sudah, ke Eropa sudah, semua disponsor. Tuhan siapkan segala-galanya. Itu sebabnya jangan pelit dengan Tuhan. Haleluya, jangan pelit, Tuhan pilih. Saya tanggal 1 Desember itu hamba Tuhan yang berkasar penginjilan di pedalaman dan yang bukan, mereka sudah datang di tempat saya. Pagi-pagi subuh sudah datang. Saudara, biar cuma 100.000 di amplop dan dasi. Semua saya kasih dasi. Dengan catatan, dasi ini pakai dalam ibadah, apalagi dalam ini. Jangan dipakai kalau sudah dipeti mati. Siapa? Jadi, ada yang minggu lalu, Om, saya punya dasi yang Om kasih sudah 16. Kalau Om kasih ini sudah mau 17. Saya bilang mungkin mulai tanggal 1. Nggak Om, nggak mau datang kita tanggal 1. Saya bilang sama istri saya, ambil Om kasih. Jadi ke 17. Berarti 17 tahun dia terus-terus. Saya lakukan. Itu sebabnya saudara, kalau saya bicara ini bukan katanya. Saya alami pribadi. Dan saya bagikan ini supaya semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Berikut saya penginjil di Kupang. Saya balik, mereka bilang, kostor sakit lagi sebenarnya. Saya pergi. Habis berdoa, innalillahi. Habis. Sudah tidak sempat kerja, cuma 3 bulan lebih. Jadi kalau belum waktunya Tuhan kasih melalui gembala, sabar. Ada waktunya. Kalau belum, yang penting saudara yang tidak pernah dirubah-rubah, kalau majelis atau apa saja, periode. Ada 2 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, sesuai dengan musnah. Terserah dari gembala punya kebijaksanaan. Ada yang sampai sekarang belum ganti-ganti. Tapi kalau mau jadi anak Tuhan, tidak pakai prodi. Yang penting jadi anak Tuhan, setia sampai langkah yang terakhir. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, memberi kesaksian tentang Injil. Nah, berani saksikan tentang Injil. Saya pernah penginjilan di Pontianak. Sesudah penginjilan KKR di sana kami pulang dan melalui Jakarta naik kapal, tidak kapal penny. Sore-sore, siang-siang diumumkan di kapal. Diumumkan kepada anak buah kapal dan penumpang yang beragama Kristen. Sebentar malam jam 7 ada ibadah secara ekumene di dek 5 salon makan. Saudara, di tempat ekonomi itu di sini speaker-speakernya ada taruh speaker di kapal. Baru ada 4 orang yang main kartu. Itu satu bapak diambil dia jaket, dia tutup di speaker. Dia bilang di sini kasihan kan ada orang Kristen. Dia tutup. Ulang supaya jelas kami sampaikan kalau ada umat Kristen dia pergi lagi. Sudah bilang nggak ada. Dia salah, dia tutup situ. Sebenarnya dia tutup di speaker sana, di mic sana. Banyak kali orang marah kalau begini. Saya pernah penginjil di suatu tempat, dilempar, ya macam-macam. Sudah-sudah, kami ini cuma speaker, tapi yang punya berita itu dari surga. Yang dia tutup speaker, sore-sore sekali ulang, dia tutup, berhenti main, dia tutup. Terus dia bilang, kalau ada yang pendeta, penginjil, penatua, kalau ada tolong datang. Sudah 4 kali panggil-panggil nggak ada, diulang-ulang. Saya mau beringatkan dia. Saya bilang, Pak, sampai sekarang belum ada yang belum. Mungkin ini ibadah sebentar. Saya kasih kata nama. Dia aduh, ini yang bicara. Akhirnya, setengah jam sebelum itu saya sudah pergi mandi. Saya pikir
mau bawa baju ke kamar mandi diam-diam supaya itu bapak nggak lihat kalau saya Kristen atau pendeta. Tapi saya ingat ini firman, jangan malu mengaku nama Tuhan, berani. Habis mandi saya ganti baju, pakai dasi, itu bapak langsung berdiri. Bapak Kristen, saya bilang ya Kristen dan saya pendeta. Oh Pak, saya pegawai Pelni di Singkawang. Saya punya kepala Pelni, kepala cabang, itu Kapten Martin. Itu Bapak itu Kristen baik sekali. Sekarang dia tempatkan saya, dia pindahkan di tempat yang lumayan. Waduh, orang Kristen itu. Oh, saya bilang tadi dia sudah tutup. Tapi karena saya berani, akhirnya mereka bubar. Waktu saya balik dari ibadah, bubar semua. Duduk manis semua. Waktu saya turun di pelabuhan di Jakarta, dia kasih satu cenderamata. Apa itu terasi Singkawang, terasi udang 1 kilo, baru ada envelope. Saya pulang pergi Jakarta Manado masih ada sisa. Coba kalau saya tidak berani bersaksi tentang Injil. Haleluya saudara-saudara, memberi kesaksian tentang Injil, berani bersaksi. Terakhir yang kelima, orang yang bosan dengan firman Allah dia tidak puji Tuhan terakhir. Tapi mudah-mudahan sini nggak ada yang bosan dengan firman Allah. Nanti Tuhan mana nonton TV berjam-jam, ada anak-anak lewat, saya pokoknya biar itu apa yang dimasak itu sudah angus lupa karena serius lihat itu film atau itu pertunjukan. Banyak kali ibu-ibu serius sekali lihat itu berjam-jam. Firman Allah nggak sampai 1 jam. Kami kalau bawa firman Allah kecuali KKR. Tapi kecuali ibadah begini yang paling 1 jam. Kalau kita lewat sedikit. Itu soalnya terakhir. Cuma hati-hati, ada bahasa berikut setelah terakhir itu. Tadi terakhir, ini paling terakhir. Ini memang terakhir. Kelima, apa itu? Tentang kasih karunia Allah. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Ada kenal Tuhan melalui suami, melalui istri. Ada kenal Tuhan lewat dengar penginjilan. Ada kenal Tuhan lewat dengar puji-pujian. Ada lewat penglihatan. Sudah macam-macam cara. Itu kasih karunia Tuhan. Ada orang dapat berkat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ada dapat posisi. Kami punya anggota jemaat pernah jadi Kapolres Minahasa Utara. Begitu giat 4 tahun berjemaat, begitu giat kasih milik Tuhan, kasih korban, sponsor kalau datang begitu dia kasih untuk bagi pada hamba-hamba Tuhan yang berdatangan. Saya bilang, setia. Ada kebaktian kau Bapak dia tidak dinas, pergi. Ada giliran ibadah kau Bapak kau ibu di rumahnya. Dan sekarang sudah jadi di Jawa Tengah. Sudah. Dan waktu pergi pelantikan saya pergi. Dan sudah sampai sekarang gak ada tuntutan apa jemaat, dia kasih dulu. Pembagian apa? Dia kasih. Dia bilang, oh kalau saya mau dilantik jadi kepala ini nanti, waktu dekat ini, dia panggil papi saya. Papi datang mendampingi. Jadi saya siap. Waktu dekat ini mau angkat mungkin pejabat apa sih? Setia. Betul-betul dikatakan kasih karunia Allah. Ada jemaat jaksa, ada pengacara, ada hakim, dokter, ada berapa? Nah macam itu semua kasih karunia Tuhan. Dengan apa yang ada pada saudara sekarang itu kasih karunia Tuhan. Dipercayakan, koperasi atau apa? Karunia Tuhan. Bawa itu dengan rendah hati. Bawa itu karena berkat Tuhan. Kalau kita tahu itu berkat Tuhan, kita dapat miliki itu, kita tidak pandang itu orang lain. Kita tidak jadi sombong. Ya, sebab kita tahu semua itu karena kasih karunia Tuhan. Firman Allah katakan di dalam Yeremia 9:23, jangan orang kuat berbangga dengan kuatnya, jangan orang kaya berbangga dengan kekayaannya, jangan orang bijaksana berbangga dengan bijaksana. Sebab itu semua kasih karunia Tuhan kepada masing-masing kita. Kalian belum sabar. Yang penting kita jadi anak Tuhan setia sampai ke akhir. Saudara-saudara, kami sebagai penginjil, di mana-mana menginjil, selalu sampaikan bagaimana perintah Tuhan, Komando Agung. Pergilah kamu ke seluruh bumi,
beritakan Injil kepada sekalian alam. Siapa percaya bertobat dibaptis akan selamat. Jadi setelah dibaptis akan selamat. Bukan dikatakan baptis selamat, belum akan. Jadi memerlukan lagi, yaitu setia. Terus sampai langkah terakhir. Yang belum baptis harus lakukan. Lakukan, jangan tunggu kapan. Kalau Tuhan sudah gerakan, jangan tahan. Saudara-saudara, dan ayat seterusnya di Markus 16, 17, 18 katakan, tanda-tanda heran, tanda mujizat akan menyertai kamu. Tuhan akan tunjukkan mujizat untuk meneguhkan itu firman. Jadi firman Tuhan telah disampaikan, akan ada tanda mujizat untuk meneguhkan itu firman. Jadi sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin berdoa. Ada saudara-saudara yang ingin mujizat Tuhan didapatkan. Mungkin saudara ada yang datang dengan sakit. Ada mungkin ada yang saudara rasa ada benjol kecil, saudara mulai khawatir. Ya, ada khawatir tentang cara istri, cara suami, anak-anak atau orang tua. Saat ini ada mujizat akan terjadi. Jangan lari kepada tetangga, kepada orang-orang, lari kepada Tuhan. Yesus yang termanis sedang melawat saudara dan saya. Apapun keperluan saudara, saudara tidak usah gengsi, tidak usah malu, tidak usah lihat kiri kanan. Saudara punya keperluan secara khusus, datang kepada Tuhan. Di depan ini ada kuasa, ada mujizat akan terjadi. Ada doa lama belum terjawab, saya yakin saat ini akan ada mujizat. Kalau saudara tahu itu dia berkata, Yesus yang termanis. Tahu saudara? Kalau saudara tahu, mari musik dan singkat sekali, mari ke depan. Kita mau berdoa. Firman Allah akan ditentukan dengan mujizat. Saya sudah alami mujizat, saudara. Saya mengalami ketabrak 8 rusuk patah, 2 rusuk retak. Saudara-saudara, waktu bapak dokter bilang segera dioperasi karena ini daerah paru-paru, sentuh saja sedikit, tidak hitung menit, langsung bapak habis. Saya minta kepada Tuhan, saya minta mujizat Tuhan. Saya tak ingin supaya Tuhan jawab saya tanpa operasi. Tuhan sembuhkan saya. Saya pulang. Dokter bilang, kalau bapak pulang, tanda tangan, tanggung jawab sendiri. Saya bilang, dokter saya tanggung jawab. Siapa? Tuhan Yesus. Saya bicara dengan bercanda tapi dengan iman. Akhirnya sudah 3 minggu ditambah dengan kain daun. Ada daun orang tua dulu, dan itu di dalam Yeskel 48 bagian 14-15b dia kata, aku jadikan akar dan daun itu obat. Jadi kalau ada daun, akar itu minum obat, itu memang firman. Jangan pakai bilang, ambil daun itu, petik jam 9 pagi, tahan nafas, bawa air ke pinggirnya. Itu kamuflas, tapi ada di firman. Ada di firman, saudara. Saya lakukan itu, saya alami. Saudara komandan polisi waktu itu, dia kata, kau kemana? Sudah 3 minggu masa tidak pernah itu periksa dokter. Saya pernah patah-patah, ini ada dokter jago di Indonesia Timur, Asia Tenggara. Saya bawa, mereka bawa. Dokter bilang, foto setelah periksa. Dia bilang, Pak, Bapak punya tulang ini lebih hebat dari tulang anak muda. Ini sudah nyambung semua, sudah rapat. Haleluya. Mujizat tetap terjadi. Sehingga di mana-mana mujizat ini saya saksikan sampai sekarang ini. Enggak pernah ada bilang masuk dingin sakit. Enggak. 2017 berikut saya dilantik di pusat, di penginjil lagi. Dikatakan tidak bisa dulu sebelum 1 tahun, itu baru 3 bulan. Saya pergi dilantik dalam nama Yesus. Sebelum 1 tahun saya diundang penginjilan di Seattle, Amerika. Saya dan istri saya pergi. Puji Tuhan, sampai sekarang aman. Saya percaya mujizat yang sama tidak pernah berubah. Adakah yang perlu dijamah oleh Tuhan saat ini? Yesus yang termanis, dia melawat saudara dan saya. Mari kita berdiri, kita nyanyi nyanyian saya. Yesus yang termanis, mari kita berdiri.
Siapa lagi saudara? Kesempatan roh Allah ada. Ada sedang mencari pekerjaan belum juga dapat, belum dapat lagi. Jangan iman, maju dalam. Yesus yang terbaik. Masih ada, jangan iman. Kita berdiri semua. Haleluya. Kita hormat kehadiran Allah. Ada doa yang belum terjawab sampai saat ini. Mari dengan iman. Mari dengan iman. Haleluya. Musik setengah suara saja. Kita nyanyikan dan nyanyi. Adakah yang memerlukan pertolongan Tuhan? Adakah doa sudah lama belum terjawab? Jangan malu, saudara. Jangan malu, jangan lihat kiri kanan. Datang, lihat pada Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Tuhan, mohon diri saudara-saudara yang beriman, kami berdoa bagi kita bersama. Saudara berdiri dengan iman.
di surga di siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau menolong kami hari ini. Firman-Mu telah disampaikan. Firman-Mu telah membawa kami dalam suatu kehidupan yang baru. Kami lahir baru dan menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Sebab itulah yang Kau panggil kami Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Hamba menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu beri kesehatan, kekuatan, dan Engkau yang panggil, Engkau yang pilih. Engkau peduli terhadap hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada, dimanapun dia beritakan firman-Mu. Banyak orang diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua kami hadir hari ini, berkati kami dengan firman-Mu, dengan kekuatan firman-Mu, dan boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur bagi firman-Mu, sehingga kami memberi persembahan-persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang merasa diberkati Tuhan, juga katakan buat Tuhan. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, maka kita memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persembahan kita bawa ke depan. Saudara bawa persembahan kedua dan ekstra korban, saudara taruh di tempat masing-masing. Di dalam keputusan majelis jemaat dan panitia bahwa kita tetap angkat aksi dana untuk Natal kita. Natal kita nanti pada tanggal 2, sehingga hari ini terakhir kita angkat aksi dana untuk kebutuhan Natal. Jadi saudara setelah bawa persembahan kedua dan ekstra korban saudara taruh tempatnya, maka kita bawa aksi dana untuk hormat kepada Natal. Musik laga volume 2 dan kita dapat persembahan kita sesuai kepada Kita
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan dan waktu ini saya berikan kepada Bapak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada kita menuju kepada akhir, kita coba pada informasi pertama tentang kegiatan baru hari ini tanggal 30 September dan besok tanggal 1 Desember sesuai dengan jadwal dari Majelis Tinggi DPD Provinsi Papua Barat Daya tentang kegiatan Natal seperti yang saya sampaikan bahwa rencana Majelis Tinggi besok adalah perayaan Natal MD Papua Barat Daya bersama KPM 4 yang dihadiri oleh Menteri Agama. Namun tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Menteri Agama sehingga sehingga acara besok itu ditunda ke tanggal 13 dan 14 Desember. Sementara kegiatan kita di dalam lingkup DPD Provinsi Papua Barat Daya berjalan sebagaimana yang diatur oleh majelis daerah, majelis wilayah masing-masing. Sehingga jadwal kita di wilayah 2 DPD Kota Sorong telah terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah diarahkan oleh majelis wilayah. Kegiatan-kegiatan rutin di dalam wilayah pelaksanaan Natal telah berjalan sebagaimana yang terjadwal. Mulai dari tanggal 2 hari Selasa itu ibadah perayaan Natal dipilih di mana? Ya? Dipilih di mana? Mana sekretaris panitia? Ini belum ada undangan hari ini. Undangan tidak sampaikan. Jadi kita tahu bahwa tanggal 2 itu kita punya Natal Jemaat. Lalu tanggal 3 ada undangan dari Kristus Tuhan sesuai jadwal dari majelis wilayah bahwa kepada yang terhormat Gembala dan seluruh jemaat GPD Bukit Kalvarido untuk acara Natal
dalam rangka perayaan Natal Gereja Panterosa di Indonesia, Jemaat Kristuan Kota Sorong. Kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir bersama